semuanya, perkenalkan saya Irene Ramburima, NIM 46 2018 081. Dan saya Melani Ramburokuwagi, NIM 46 2018 044. Kami dari kelas Emergency B. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik airway yang bertujuan untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Selain itu kami akan melakukan praktik breathing dan sirkulasi. Selamat menyaksikan. Ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk memposisikan pasien untuk menjaga kepatenan jalan nafasnya. Yang pertama, head tilt chin lift. Posisikan agar kepala terangkat dan dagu ke atas agar jalan nafas menjadi paten. Yang kedua, bila pada leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan jaw thrust. Pada dagu pasien, pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena dapat melukai cedera yang sudah ada pada servikal. Selanjutnya, kita dapat melihat kepada saluran jalan nafas, apakah ada sumbatan atau tidak. Kita dapat menggunakan finger cross. Kita masukkan finger cross ke dalam mulut untuk membuka mulut dan kita lihat apakah ada sumbatan atau benda asing di dalam mulut. Bila ada benda asing di dalam mulut, kita ambil dengan tangan dan kita buang ke dalam bengkok. Kita lihat lagi, apabila sumbatan berupa cairan, kita dapat melakukan tindakan section. Section memerlukan monitor section. Pastikan monitor dalam kondisi hidup. Tabung section terisi dengan Aquades, dan yang paling penting, kita dapat menggunakan selang section, konsepnya ialah steril, sehingga kita menggunakan pinset. Pastikan warna biru ialah katupnya. Kita buka saat memasukkan selama 10-15 detik. Kita tarik dalam posisi menutup. Setelah itu kita buang ke dalam pembuangan dan lakukan secara berulang sampai semua cairan dapat terambil. Setelah dilakukan section, kita akan melakukan pemasangan OPA. Posisinya nanti di dalam dibalik. Kita masukkan ke dalam, pastikan di atas lidah, diputar di dalam untuk membuka jalan nafas. Setelah OPA dipasang, kita akan memasang mask dan juga memastikan ada bantuan oksigen yang akan masuk ke dalam paru-paru. Pastikan seperti ini. Yang lancip di atas untuk menutup hidung sampai dengan mulut. Posisikan tangan membentuk huruf C. Dan setelah itu, pastikan oksigen dalam kondisi hidup dan kita berikan oksigen 30 kali per menit. Dapat dilihat di sini. Kantong paru-parunya mengembang. Setelah itu kita dapat buka. Kita lakukan pengecekan saturasi oksigen dengan menggunakan alat bantu oximetri. Setelah dilakukan pemasangan oximetri untuk mengecek saturasi oksigen pasien, kita lihat, bila saturasi oksigen 85 dan juga saat diraba ada nadi namun lambat dan lemah, maka kita dapat melakukan tindakan inkubasi. Hal yang pertama, OPA dapat dibuka. Saat dibuka hanya ditarik 1 kali, tidak perlu diputar. Alat yang kita gunakan ada beberapa,
Yang pertama laryngoskop, yang kedua kita menggunakan ETT yang masih dibungkus steril. Ada spet 5 cc untuk fiksasi, ada jelly dan juga ada bagging untuk oksigen. Saatnya kita melakukan inkubasi. Pastikan kuda-kuda kaki kita untuk membantu memasukkan laryngoskopi. Di atas dari lidah dimasukkan dan diangkat ke atas. Setelah itu, masukkan saluran selang ETT ke dalam mengikuti dari jalan nafas yang ada. Setelah selang ETT masuk, maka lepaskan laryngoskopi. Setelah dilepaskan, maka kita akan melakukan fiksasi. Pastikan kita sudah mengambil udara dengan selang 5 cc. Kita masukkan dapat dilihat udara masuk sebagai tahap. Setelah itu kita berikan oksigen. Kita masukkan, pastikan oksigen sudah dalam kondisi hidup. Dan kita pompa sebanyak 30 kali per menit. Setelah oksigen diberikan, selanjutnya kita melakukan fiksasi untuk memastikan selang ETT ke dalam posisi yang nyaman bagi pasien. Sarung tangan dapat dibuka dan dibuang ke dalam bengkok. Kita menggunakan plester dan kita letakkan, pastikan dililit dan selanjutnya ditempel kepada pipi. Setelah kita memberikan oksigen dengan amobed, selang ETT dapat kita pasangkan dengan ventilator. Setelah selesai, kita cek kembali saturasi oksigen dengan oximetri. Yang terakhir, cek nadi pasien. Melakukan praktik mengenai pengkajian awal pada jalan nafas yang bertujuan untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Pada praktik breathing, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, masker breathing dan non-breathing, kemudian face mask sesuai kebutuhan, kemudian saturasi oksigen, sarung tangan bersih, stetoskop, dan tabung oksigen. Alat-alat yang digunakan pada saat ini merupakan alat-alat yang dimodifikasi. Yang pertama yaitu kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Kemudian tindakan yang diberikan yang pertama yaitu kita akan melakukan pemeriksaan pernafasan dengan menggunakan oximetri untuk mengetahui kadar oksigen dalam tubuh. Setelah sudah terpasang, kita lihat kadar oksigennya. Jika kurang dari 90%, maka hal yang selanjutnya yang dilakukan adalah pemasangan masker oksigen.
pasien dinyalakan, kemudian lihat apakah kantong oksigen mengembang dengan baik atau tidak. Setelah itu pasang masker oksigen pada pasien. Seperti itu. Kemudian tindakan yang selanjutnya kita akan melakukan evaluasi, yaitu menggunakan teknik inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Hal yang pertama yaitu melakukan evaluasi dengan cara inspeksi, yaitu melihat perkembangan dada dari pasien. Kemudian setelah itu kita akan melakukan auskultasi menggunakan stetoskop untuk mengetahui pernafasan normal atau tidak. Setelah melakukan auskultasi, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah palpasi. Kita akan meraba bagian dada dari klien, apakah simetris atau tidak, perkembangan dinding dadanya bagaimana, dilihat normal atau tidak. Setelah itu kita melakukan perkusi di daerah dada pada klien. Setelah melakukan evaluasi, kemudian hal yang kita lakukan adalah kita akan memeriksa CRT dan bagian akral dari pasien. Apakah teraba dingin atau CRT-nya lebih atau kurang dari 2 detik. Setelah kita melakukan pemeriksaan CRT dan akral, selanjutnya jika pada pasien ditemui adanya tension pneumotoraks atau open pneumotoraks, hal yang akan dilakukan yaitu needle decompression atau pemasangan kasa 3 sisi, dan selanjutnya lakukan re-evaluasi. Akan melakukan praktikum pengkajian awal pada aspek sirkulasi yang bertujuan untuk mengetahui risiko shock dan pendarahan. Pengkajian yang dapat saya lakukan volume darah, cardiac output, hingga pendarahan yang dapat dilihat pada pasien yaitu status hemodinamik, warna kulit, nadi, serta produksi urin. Pengkajian awal sirkulasi dapat dilihat dari tanda-tanda adanya pendarahan dan tanda-tanda adanya shock. Tanda-tanda adanya pendarahan dapat dilihat dari yang pertama, tekanan darah, yang kedua, respirasi, dilihat apakah pasiennya bernafas atau tidak, yang ketiga, dilihat dari nadi, biasanya pendarahan ringan, tekanan darahnya lebih normal. Namun, nadi dan respirasi meningkat, nadi lebih dari 100 kali per menit, sedangkan respirasi 20-30 kali per menit. Bila pendarahan dari sedang ke berat, maka tekanan darah akan cenderung menurun, nadi dan respirasi akan. Selanjutnya, tanda-tanda shock dapat dilihat dari yang pertama, dilihat dari wajah pasien. Biasanya dilihat dari wajah pasien, biasanya pucat. Yang kedua, dilihat dari kuku pasien. Apakah ada warna kebiruan atau cyanosis. Rasakan pada bagian akral, biasanya teraba dingin. Selanjutnya, dilihat dari bagian kaki, diraba, biasanya dingin. Pada pasien shock, nadinya cenderung lemah dan lambat. Bila nadi radialis teraba lemah dan lambat, hal selanjutnya yang dilakukan adalah perabaan pada nadi karotis.
Selanjutnya dengan pasien risiko shock, kita lihat apakah ada risiko pendarahan di bagian tangan maupun di bagian kakinya. Jika ada pendarahan, lakukan 3T. Tutup, tekan, tinggikan. Seperti ini. Fungsinya untuk mencegah dan menghentikan pendarahan yang terjadi. Jika didapatkan pasien dengan pendarahan, hal selanjutnya yang dilakukan adalah pembedaian. Pembedaian ini nanti akan dilakukan pada video selanjutnya. Pada pasien dengan pendarahan atau masalah sirkulasi, tubuhnya akan mengalami kekurangan cairan. Maka dari itu, kita harus melakukan pemasangan infus. Pada kasus emergensi, infus yang digunakan adalah IV 2 line dengan jarum besar, dinyalakan 2 jalur dan diguyur. Gunakan kristaloid 37-40 derajat Celcius. Fungsinya untuk mempertahankan kebutuhan cairan dalam tubuh. Jika cairan dalam tubuh masih berkurang, maka dilakukan transfusi darah. Sekian hasil praktikum kami. Terima kasih.